أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat disucikan dan diagungkan oleh Allah. Dalam bulan ini banyak ajaran yang diberikan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Namun kali ini saya ingin memberikan sebuah kajian yang ringkas. Salah satu daripada yang semestinya kita lakukan pada bulan Ramadan adalah kita selalu mengingat dan selalu berkait dengan manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dapat menuntun ke dalam jalan yang lurus menuju kepada keselamatan dan kesempurnaan serta kebahagiaan abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Dalam riwayat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ulil amri diartikan sebagai para imam maksum dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap zaman memiliki imam di eranya, dan di zaman saat ini, di zaman akhir ini, imam zaman kita adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalallah Farajahu Syarif, yang namanya sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad, yang kunyahnya, julukannya sama dengan julukan Rasulullah, Abul Qasim, di mana Al-Imam Al-Mahdi Ajalallah Farajahu Syarif akan menguasai dunia ini dengan menebarkan kesejahteraan di mana-mana setelah dunia ini dipenuhi dengan ketidakadilan dan kehancuran. Saat ini dunia terlihat begitu menampilkan ketidakadilan di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Mungkin saja ini adalah muqaddimah daripada kemunculan imam zaman kita di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat, kaum mukminin dan mukminat, marilah di momen bulan suci ini kita kenali, kita berusaha untuk menghadirkan diri kita di sisi beliau. Karena Syekh Muhammad Taqi Bahjat, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, Inna a'immatana laisu bighafilina anna, bahwa para imam kita tidak pernah melalaikan kita umatnya, raghma innana ghafilina anhum, walaupun kita sebagai umat telah lalai atau melalaikan para imam tersebut. Ada beberapa poin yang harus kita petik dalam ungkapan ulama besar Syekh Muhammad Taqi ini. Yang pertama adalah kita harus meyakini adanya para imam yang maksum, dan keyakinan ini telah dideklarasikan dalam bentuk pendeklarasian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperkenalkan siapa imam umat ini, imam umat setelah beliau kala itu, yaitu beliau mengangkat
Imam Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam pengganti beliau, sebagai khalifah beliau yang akan meneruskan tali estafet dari risalah Muhammadi menjadi konsep imamah yang hingga saat ini pun dilanjutkan oleh imam zaman kita, yaitu Imam Muhammad Al-Mahdil Muntadhar ajalallahu farajahu syarif. Poin yang kedua adalah bahwa para imam mengenali para pengikutnya. Karena para imam memperhatikan pengikutnya, tidak pernah lalai. Berarti kita harus mesti ketahui, sadari bahwa para imam itu mengenali satu persatu para pengikutnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis mufakharah bahwa daftar nama para pengikut dari Rasulullah dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipegang oleh salah seorang sahabat daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang bernama Ikrimah. Mudah-mudahan kita salah satu daripada nama yang termaktub dalam nama-nama di daftar tersebut. Dan yang ketiga poinnya adalah bahwa pengikut terkadang melalaikan imamnya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita melalaikan imam zaman kita, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Karena dalam riwayat dikatakan, man lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak mengenal imam zamannya, maka matinya adalah mati sebagaimana orang-orang jahiliyah. Lantas bagaimana kita mengenali imam zaman kita, supaya kita tidak melalaikan imam zaman kita? Disebutkan bahwa keselamatan di dunia ini itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan imam zamannya. Komunikasi dengan imam zamannya banyak bentuknya. Kita melakukan ziarah kepada imam zaman setiap hari dan mengucapkan salam kepada beliau. Kita mendoakan imam zaman setiap hari, setiap seusai sholat umpamanya. Kita berzikir dengan nama imam zaman. Banyak hal kita bersedekah atas nama imam zaman. Kita melakukan ibadah dan hadiahnya kita minta kepada Allah untuk diberikan kepada imam zaman. Ini termasuk cara-cara yang mudah untuk dilakukan supaya kita semakin dekat dan mengaitkan diri kita kepada imam zaman kita, dan supaya kita tidak melalaikan imam zaman kita. Karena ikhwan akhwat kaum mukminin mukminat sekalian, kita harus sadari juga terkadang bahwa bencana dan bala itu datang kepada kita karena kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melalaikan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak dekat dengan para maksumin, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang bersih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah perhatian dengan mereka, sehingga amal perbuatan kita menjadi amal perbuatan yang tidak mengenal arah, tidak tahu haram dan halal, tidak mengetahui ini wajib, ini haram, tidak mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Ini hal-hal semacam ini yang dapat mendatangkan bencana, sebagaimana bencana yang saat ini sedang mewabah di tengah-tengah kita di mana-mana. Mungkin saja karena kita tidak dekat dengan Allah melalui orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja karena kita jauh dari imam zaman kita. Na'udzubillah min dzalik. Mendekatlah, jangan lalaikan imam zaman kita ajalallahu farajahu syarif, karena keselamatan akan kita dapatkan ketika kita bersama dengan orang-orang as-sadiqin, orang-orang yang benar. Dan imam zaman
kita adalah termasuk daripada minas shadiqin. Ikhwan akhwat sekalian, maka dengan kesempatan ini, momen Ramadan ini, tingkatkan ibadah kita, berikan pahala, kirimkan pahala kita melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah untuk memberikan pahala ibadah kita yang sunnah dengan bersedekah, berzikir, bersolawat. Kita berikan kepada imam zaman kita, ajalallahu farajahu syarif, dan kedua orang tua beliau, alaihim afdhalut tahiyati wassalam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan imam zaman tidak pernah melalaikan kita, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak akan pernah melalaikan imam zamannya. Bijahi Muhammadin wa ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.